Kita sudah di bagian akhir, Rosi. Komunikasi di masa pandemi jangan bikin frustasi. Itu tema Rosi malam hari ini. Itu adalah penggalan dari pernyataan Presiden. Ada Bung Ali Muchtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, Bung Fadlizon, politisi Partai Gerindra, ada Prof. Karim Suryadi, guru besar komunikasi politik UPI, dan Emru Sihombing, dosen ilmu komunikasi pasca sarjana UPH. Kepada para dosen komunikasi, saya ingin bertanya, Prof. Karim, apa PR terbesar komunikasi istana dan kabinetnya saat ini menurut Anda? Ya, kita punya keinginan yang sama. Ingin keluar dari krisis dengan segera, tapi bisa jadi kita juga punya sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Tugas negara adalah membangun konsensus dan kompromi di antara kepentingan-kepentingan itu, sehingga bisa bergerak yang sama. Nah, komunikasi berperan sebagai alat untuk mempertemukan di dalam pikiran, membangun kebersamaan di dalam makna. Nah, ada masukan nggak misalnya harus ada jubir? Saya akan beri tip Prof. Karim, komunikasi paling dasar saja. Prof. Karim, bisa nggak Anda kasih masukan? Misalnya nih, perlu ada juru bicara yang kuat gitu. Jadi jangan semua bicara vaksin, semua bicara soal misalnya apakah Anda mengusulkan harus ada jubir? Tapi kan sekarang jubirnya sudah jadi calon duta besar. Ya, apapun yang diambil, yang penting prinsip komunikasi yang paling mendasar semester 1. Yang pertama, komunikator itu harus punya etos, punya kredibilitas, punya integritas, punya karakter yang baik. Yang kedua itu patos, punya kemampuan menjalin emosi, empati, persuasi. Dan yang ketiga itu punya logos, artinya apa yang dia sampaikan itu sangat logis, masuk akal, mudah diterima, tidak bertentangan dengan kenyataan, sebab sekuat apapun kata yang disampaikan lumpuh ketika berbenturan dengan fakta. Nah, PR terbesarnya adalah bagaimana orang yang menyampaikan informasi keluar itu dia adalah orang kredibel, orang yang bisa dipercaya, tidak pernah punya cacat bahwa dia berbohong. Yang kedua bisa membangun empati dan jembatan komunikasi kesatuan makna. Yang ketiga harus punya data. Kata-kata itu bisa salah, bisa benar, Subat, tapi data, fakta itu suci. Ya, Pak Emrus, kalau Anda memberikan masukan, apa PR terbesar dari komunikasi saat ini? Baik, saya akan sampaikan secara konkret 2 poin. Pertama adalah koordinasi yang baik dimulai dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik harus kita tangkap makna holistik, jangan makna denotatif yang tertulis sebagaimana adanya, tapi tangkap makna secara keseluruhan supaya kita bisa memahami. Jadi kalau dipenggal-penggal satu dengan yang lain dan kacamata kuda yang dipakai, maka akan terjadi konflik komunikasi di tengah masyarakat. Yang kedua, saya mau sarankan ke Bapak Presiden Joko Widodo, sudah saatnya dibentuk salah seorang koordinator komunikasi, manajemen komunikasi publik pemerintah langsung di bawah Presiden yang mengkoordinir itu tentang komunikasi. Saya terus terang mengatakan. Kalau dulu mungkin zaman Orde Baru Pak Harmokonya lah ya. Saya kira itu dari konteks lah. Tapi saya melihat juru bicara yang ada di istana itu tidak ada latar belakangnya komunikolog itu. Ya. Itu di reposisi. Jadi itu tadi Anda menjawab juga pertanyaan saya, perlukah kita punya tim juru bicara yang kuat supaya tidak semua orang bicara dengan hal yang sama dan kemudian saling bertolak belakang? Bukan tim, tapi ada satu orang koordinator manajemen komunikasi publik langsung di bawah Presiden, bukan di bawah Menteri, bukan di bawah Sekap dan sebagainya. Yang terakhir saya mau katakan, persoalan COVID-19 adalah persoalan kita bersama. Maka persoalan-persoalan aksesoris komunikasi, hal remeh-temeh tidak perlu kita angkat lebih menjadi suatu konflik yang berseberangan, tetapi mari kita saling mengisi satu dengan yang lain dari perbedaan-perbedaan. Dan lihatlah, keinginan daripada pemerintah adalah tujuannya bagaimana kita lepas daripada permasalahan itu. Itu yang harus kita. Terima kasih sudah ditangkap maksudnya. Salah satu juga soal yang diinginkan oleh Presiden Jokowi soal memberikan pesan yang membangun harapan, optimisme, jangan membuat orang frustasi, itu adalah jangan selalu berbicara tentang yang buruk, tapi bangunlah optimisme, bangunlah harapan begitu. Bung Fadli, tetapi ini juga ditangkap oleh masyarakat, jangan kemudian ini menjadi toxic positivity, yaitu semuanya hanya dilihat dari positivitas, tapi justru ini
racun karena mengaburkan kenyataan. Mengapa hal yang baik yang diinginkan supaya pesan yang diberikan pada publik adalah membangun harapan optimis selalu ditangkap negatif? Ya, kalau saya sebagai wakil rakyat tentu harus menyuarakan suara rakyat apa adanya, dan itu adalah bentuk loyalitas kepada bangsa dan negara, dan kita semua ingin tujuan kita sama, pandemi ini berakhir. Dan pandemi ini tidak ada politik, ya. Politik apa di dalam pandemi ini? Kita semua merasakan bagaimana dahsyatnya tsunami COVID ini kepada orang di sekeliling kita. Ada yang orang tua, ada yang meninggal dan sebagainya. Terlalu banyak. Jadi kita ingin segera berakhir. Oleh karena itu, kita harus mendengar semua masukan dari berbagai pihak, gitu ya. Dan bukan hanya menina-bobokkan. Karena menina-bobokkan juga berbahaya. Asal Bapak senang itu juga berbahaya. Karena akhirnya kita lalai. Ya, lebih bagus kita bicara pahit, bicara apa adanya, sehingga kemudian kita menjadi masalah bersama. Kalau kita kurang, minta maaf. Jadi tadi apa yang disampaikan? Kan sudah, setelah kemarin kan sudah ramai-ramai minta maaf, ada Pak Luhut, Pak Erick Thohir juga. Dan tadi yang paling penting, saya kira apa yang tadi juga oleh Prof. Karim tadi ya, masalah, saya ini bukan ahli ilmu komunikasi ya, jadi tetapi apa yang saya baca tadi, di era pandemi yang dibutuhkan adalah integritas, kerendahan hati, dan kemudian empati, itu menurut saya sangat penting. Ya. Jadi kalau misalnya perlu ada satu tim komunikasi, saya kira mungkin Pak Profesor Karim dan Pak Emrus ini bisa mengajak. Sebenarnya kalau misalnya soal empati, kan Anda merujuk pada satu orang. Oh ya, tapi kan kemudian soal empati, Presiden Jokowi langsung menyalurkan bansos, belusukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelas bawah. Tapi kan itu dinyinyirin juga, yang dikatakan bahwa itu bukan tugasnya Presiden, itu tugasnya Ketua RT. Artinya ada Presiden yang menyuarakan kerendahan hati, tapi juga ditanggapi negatif. Maksudnya baik gitu ya, mau memberikan satu gesture politik gitu. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat itu kan menyeluruh. Bukan hanya yang ada di RT itu atau di RW itu, ya, tapi secara menyeluruh. Untuk satu kali saya kira sebagai gesture itu nggak ada masalah, ya. Tetapi jangan kemudian ini berulang. Yang diharapkan itu masyarakat secara keseluruhan. Kenyataannya yang saya tangkap di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan, nggak punya uang, nggak bisa dagang dan seterusnya. Kemudian mencari oksigen susah, akses kepada rumah sakit susah dan seterusnya. Ini nggak bisa dibohongi dengan ucapan, dengan pidato, dengan apapun. Karena ini adalah realitas yang terjadi di masyarakat. Dan ini yang menurut saya harus kita hadapi bersama. Okay. Oleh karena itu kita harus ada di dalam satu page yang sama, di dalam halaman yang sama. Dan baru kita bersama-sama. Kalau dari pihak pemerintah ini semua sudah beres, sudah terkendali, sangat terkendali. Ya, untuk apa lagi kita bicara? Oke. Semuanya sudah terkendali. Nah, jadi kembali ke bicara soal ilmu komunikasi, saya kira Prof. Karim itu perlu memberikan pengantar ilmu komunikasi ya, kepada para juru bicara presiden atau yang mewakili pemerintah. Atau kita menunggu Bung Abalin jadi juru bicara atau koordinator juru bicara istana. Keren. Baik, Bung Abalin, sedikit dari Anda, menurut Anda sedikit saja kalau begitu, ada selalu melihat tidak sinkronnya komunikasi politik istana dan kabinet. Mbak Rosi, ada dua hal yang sungguh sangat berat menjadi konsentrasi pemerintah dan kami-kami, utamanya kami-kami sebagai delivery unit atau unit kerja presiden di kantor staf presiden. Pertama, Mbak Rosi, bagaimana meyakinkan masyarakat dan publik tentang bahaya COVID dan langkah-langkah serta regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi pada satu sisi yang sama, Mbak Rosi, tidak gampang, Mbak Rosi, kita menghadapi orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, mantan menteri, mantan menko, ahli hukum ini, hukum ono, segala macam. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir, menyebarkan berita bohong, kontraproduktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan yang lebih gila lagi, semua narasi yang dipakai itu dipercaya oleh rakyat dan pada akhirnya itu menjadi masalah besar Contohnya bagi apa sih? kita dalam kehidupan. Contoh nih, bayangkan Mbak Rosi, kasih tahu kepada saya siapa orang yang habis disuntik langsung mati di tempat, habis diimunisasi itu atau apa divaksinasi. Kasih tunjuk sama saya di kampung mana, kelurahan mana yang orang habis divaksin langsung mati di tempat. Oke, ya ini terus? semua dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Satu. Yang kedua nih,
dari semua regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan percepatan Tapi kan nggak ada pemutusan. tokoh opinion leader, kalangan terdidik yang memberikan informasi seperti Makanya itu. saya bilang, Rosi, dari mana ceritanya dia punya data, dia punya survei yang dia lakukan sehingga sampai pada tingkat kegagalan menangani COVID, kemudian mereka meminta presiden mundur. Ini manusia-manusia punya moral rendah, intelektual Oke, rendah, satu hal, peradaban ada yang kritik, sungguh sangat ya, mengerikan. ada bagi kritikan kehidupan terhadap bangsa. Gitu loh. komunikasi untuk publik, kebijakan publik itu satu hal. Bahwa kemudian ada gerakan meminta soal presiden mundur dan lainnya itu harus selalu dipisahkan. Karena apa yang kita bincangkan saat ini adalah justru untuk memberikan masukan supaya Ya, energi kita bersatu dan i- tidak terbuang oleh kegaduhan-kegaduhan Itu yang tidak sebabnya, penting. Mbak Rosi, itu sebabnya Presiden dengan terbuka, dengan jujur menyampaikan kepada publik. Bukan berarti pemerintah itu anti kritik. Bukan Ya. tidak boleh dikritik. Memang mau. Supaya kita melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Ya. Tapi kalau hari-hari difitnah, dinyinyir, kita ini manusia, bukan malaikat, Rosi. Nah, saya harus tampil setiap saat untuk melakukan klarifikasi di depan orang-orang pintar itu. Yang nuraninya tidak ada, Rosi. Oke. Dalam masa pandemi ini mereka membuat kegaduhan di ruang publik. Cocok Please, tolong deh. Siapa misalnya siapa? Fadli salah satunya. Enak aja. Yang mana, bagian mana? Saya mempunyai tugas konstitusional. Fadli punya salah satunya begini. Di antaranya, ya salah satu di antaranya. Kalau Fadli juga menggunakan istilah atau vaksin hibah dari Emirat Arab itu dipakai untuk berdagang dengan rakyatnya, waduh, pemerintah berdagang dengan rakyat. Ini yang saya bilang dari tadi. Ini Dari situ saja Anda salah. Tunjukkan kepada saya kalau saya menyatakan publik. Itu Anda salah besar. Anda melakukan Dan yang kedua nih, Tidak gunakan ada. institusi lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu untuk bisa mengontrol pemerintah. Ya. Jangan Itu yang kita partai lakukan. pemerintah kau Itu bikin yang kita kacau di lakukan. pemerintahan. Saya boleh bicara sedikit? Itu Oke. yang saya kacau. Itu yang kita lakukan. Gerindra itu Ya. partai sudah ada mendukung Kita pemerintah. lakukan. Kenapa Saya Fadli mendukung untuk menghujat dan vaksinasi. mencaci maki Ya. pemerintah? Baik, Rosi, Saya boleh tidak bicara. setuju. Ya, Saya keberatan itu. Ya, Itu jadi loh. misalnya ya, Itu. Cukup, ya. Saya mendukung vaksinasi, saya mendukung apa, tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah harus kita koreksi. Kalau kebijakan benar, Iya, jalan terus. koreksinya itu yang saya bilang. Pertama, Gerindra Harus sudah ada di santun. pemerintahan. Ya. Kita boleh bicara internal kemudian terbuka. Yang kedua, Fadli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ya. Indonesia. Anggota yang terhormat. Gunakan kewenangan itu hak imunitas Ya. untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang saya Bukan lakukan nyinyir setiap di hari. ruang publik. Ya. Bukan nyinyir di Iya. ruang publik. Oke. Itu loh Ya, yang saya keberatan. cukup, ya. Iya. Jadi Baik. gini Bung Fadli, gini, Bung Abalin ini sebenarnya lagi mau komplain. Ketua Umum Gerindra udah di kabinet, kok seorang Fadlizon yang anggota Partai Gerindra masih nyinyir gitu loh, bukannya yang jadi enggak, pendukungnya orang tidak mengerti kabinetnya politik. Terima kasih, presiden. Rosi. Terima Begini. kasih, Rosi. Rosi. Top. Kalau Supaya begitu, klarifikasi. ya biar saya Nah. jawab saja, Bung Abalin. Kalau begitu jangan Anda curhatnya sama Bung Fadlizon, langsung aja bilang kepada Bukan, ketua umumnya. saya harus kasih tahu Ketua ke ruang umumnya kan publik. menterinya Pak Karena Jokowi. Fadli ngomongnya di Sebentar, ruang ini- publik. ini untuk- Maka untuk lewat kepentingan- Rosi saya perlu klarifikasi itu Boleh agar sedikit, masyarakat sebentar, jangan satu kalimat. tertipu Untuk dengan kepentingan pernyataan demokrasi. Fadli. Gitu Ya, loh. Untuk Satu kepentingan kalimat, Rosi, demokrasi. boleh ya. Ya. Harus dipisahkan antara eksekutif dengan legislatif. Apakah kemudian semua yang ada misalnya koalisi di eksekutif, semua legislatifnya harus ikut? Kalau itu kebenaran, menurut saya tidak ada masalah. Itu yang ingin Itu disampaikan. perbedaan. Tapi biar Kita saja. kontrol. Biar- Kalau semua legislatif juga mau dibungkam, ya bubarkan saja DPR itu, ya kan? Jadi aja mau apa monarki. Bung Fadli mau ingin apa. mengatakan bahwa dia juga sebagai anggota DPR dia punya hak konstitusional begitu. Iya. Selama belum Dan ditegur. itu dipilih Ya, oleh hak rakyat. Iya. konstitusional itu di DPR. Saya dipilih oleh Menggunakannya rakyat. di DPR. Ya. Anda punya hak Saya dipilih imunitas oleh itu di rakyat. Dewan Perwakilan Oke, Rakyat Republik saya Indonesia. sudah harus menyudahi. Saya mengerti Ini itu karena saya 5 Tambah tahun sedikit, juga Rosi, Justru satu itu kalimat. makanya. Saya tahu Artinya itu. jangan peristiwa itu. baperan kalau dikritik. Bukan, tidak pernah baperan, Ya, tapi karena jangan di ruang memang publik begitulah. itu Saya hanya menyuarakan suara rakyat dan Loh. suara Oke. negara, gitu loh. Saya mau Sedikit, closing Rosi. nih ya, di tengah situasi pandemi,
yang membutuhkan energi besar penting untuk menyatukan, memastikan tidak membuat kebijakan dan pernyataan yang melemahkan kepercayaan atau trust publik pada pemerintah. Peringatan Presiden kepada para pembantunya harus jadi perhatian serius. Terima kasih kepada Bung Ngabalin, Bung Fadlizon, dan juga Prof. Karim dan Pak Emrus. Terima kasih sudah bersama Rosi malam hari ini. Selanjutnya ada Kompas Malam di Kompas TV Independen Terpercaya.